Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Dr. Andes Munif Salim Al-Hilabi selaku Sekretaris Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah. Yang saya hormati Ustadz Mansur Al-Katiri selaku Ketua Lajnah Pendidikan dan Pengajaran Al-Irsyad Al-Islamiyah Kabupaten Pemalang, segenap semua pengurus yayasan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan asatidzah rahimakumullah. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu walaupun belum bisa secara tatap muka ya Ustaz. Ya, betul. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi walaupun lewat Zoom. Ya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya. Asatidzah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan kesempatan, terima kasih sekali Ustaz Mansur untuk memandu acara Zoom meeting dalam rangka kajian untuk siang hari ini. Adapun untuk mempersingkat waktu, susunan acara yang pertama penyampaian dari Ustadz Mansur selaku Ketua Lajnah Pendidikan dan Pengajaran Al-Irsyad Al-Islamiyah Pemalang. Terus dilanjutkan penyampaian materi kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Munif Salim Al-Hilabi. Ustadz mohon izin, Ustadz Munif, sebelum saya buka dan saya mulai, untuk acaranya nanti ceramah 45 menit Ustadz. Baik. Jadi, nanti disusul dengan sesi tanya jawab kurang lebih 15 menit Ustadz. Baik. Nah ya Ustadz, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya penyampaian sedikit dari Ustadz Mansur selaku Ketua Lajnah Pendidikan dan Pengajaran. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua, seluruh staf pendidik dan karyawan di lingkungan Lajnah Pendidikan dan Pengajaran Al-Irsyad Al-Islamiyah Pemalang. Meski dalam situasi puasa tetap semangat mengajar, bahkan yang di SD sekarang tetap ujian ya, Ustazah ya. Sebagian mungkin ada beberapa orang belum bisa langsung gabung jam sekarang karena masih menjaga ujian kelas 6 ya. Insya Allah jam 11 selesai akan gabung. Terima kasih banyak Ustadz Munif Salim Al-Hilabi atas kehadirannya meskipun baru secara online di lingkungan Al-Irsyad Al-Islamiyah Pemalang. Kami harapkan insya Allah di waktu depan, apalagi setelah pandemi ini selesai, bisa hadir bersama kita. Karena Ustadz Salim ini tadi sudah bilang dulu di waktu kecil Ustadz ya, apa sering ke sini ya? Sudah remaja sih, sudah remaja sudah. Sudah remaja ya, sering ke Pemalang. Karena ami beliau Ustadz Said Hilabi ini apa? Guru di Madrasah Al-Irsyad Pemalang dulu. Sampai kemudian mempersunting perempuan Pemalang, menikah di Pemalang. Lalu setelah dari Pemalang hijrah ke Jakarta, berdagang di Jakarta, berusaha di Jakarta sampai menjadi ketua umum pimpinan pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah sampai 3 periode.
dari tahun 70 sampai tahun 82. Itu Ustadz Said Al-Hilabi itu. Nah, berdasarkan penuturan ibu saya dulu almarhumah, itu ayah dari Ustadz Munif sendiri, Ustadz Salim Al-Hilabi, itu pernah juga mengajar sebetulnya di Madrasah Al-Irsyad Pemalang. Jadi bukan orang baru untuk kita nih Ustadz Munif ini, karena ayah beliau kalau tidak salah di awal tahun 50-an itu. Kalau lihat usia ibu saya, waktu itu saya tanya sudah agak susah, itu sekitar awal tahun 50-an, bahkan Ustadz Salim Hilabi dulu yang mengajar di Madrasah Al-Irsyad Pemalang, baru kemudian Ustadz Said Hilabi. Jadi lebih awal itu. Tapi kayaknya tidak lama Ustadz Salim pernah hijrah ke Jakarta. Sementara Ustadz Said sampai menikah di Pemalang. Demikian sedikit pengantar dari saya. Mudah-mudahan kajian ini, rencana kami dari LPP akan dilakukan rutin setiap bulan. Untuk Ramadan ini malah dua kali insya Allah. Nanti minggu depan ada lagi. Memang selama Ramadan lebih banyak soal rohani, tapi nanti insya Allah juga masalah-masalah pendidikan. Semacam isi baterai pada semua staf guru dan karyawan di lingkungan Laksana Pendidikan. Oleh pakar-pakar pendidikan dan ahli-ahli ulama-ulama ustadz-ustadz kita. Insya Allah. Karena alhamdulillah kita sudah ada Zoom berbayar rutin yang sekaligus pengumuman kepada setiap unit, kalau mau ada acara atau apa memerlukan Zoom, silakan berhubungan dengan LPP, bisa berhubungan dengan Ustadz Fahmi Al-Hakim. Terima kasih. Demikian pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mansur atas sedikit penyampaiannya. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke acara inti Ustadz ya. Ya. Tapi sebelum dimulai, dimohon kepada semua asatidzah untuk menyimak betul apa nanti yang disampaikan oleh Ustadz Munif Al-Hilabi, karena ini insya Allah untuk temanya peran suci pendidik dalam pembentukan karakter Islam siswa. Ini sangat sesuai sekali dengan istilahnya pekerjaan kita sebagai seorang guru. Harapannya mudah-mudahan kita dalam mengajar bisa lebih baik lagi sesuai dengan karakter yang kita miliki. Untuk selanjutnya penyampaian kajian dari Ustadz Munif Al-Hilabi dengan tema peran suci pendidik dalam pembentukan karakter Islami siswa. Kurang lebih masih ada waktu 40 menitan Ustadz Munif. Ya, baik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Baik, insya Allah. Kepada pembawa acara yang saya hormati, Ustadz Mansur Al-Katiri dan para guru, ya, asatidzah yang saya hormati, saya haturkan at-tahiyatu minallahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi addabana bisyari'atih wa amarna bittiba'i rasulihi fi sifatihi wa akhlaqih. Ashhadu an la ilaha illallah al-qahiru fawqa ibadih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li sa'iri ummatih. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih. Alhamdulillah, walaupun dalam suasana Ramadan dan pandemi yang terus masih berlanjut seperti ini, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di forum Zoom dalam kajian Islam. Semoga insya Allah kita semua insya Allah mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan ini,
Dan insya Allah kita semua dapat mengakhiri Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang terbaik itu adalah biasanya di akhir. Umur kita yang paling baik itu adalah di akhir. Maka kita harapkan umur kita menjadi umur yang husnul khatimah. Satu pertandingan, satu game, itu yang paling menentukan adalah skor terakhir. Begitu pula Ramadan kita, maka yang menentukan adalah di akhir daripada bulan Ramadan ini. Salam dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya, dan semoga insya Allah kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kualitas suara saya, bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Ustaz. Kita teruskan. Jelas. Tadi dalam sambutannya kami Mansur sudah menyampaikan bahwa Pemalang merupakan kota yang gak asing bagi saya dan keluarga, karena memang Ami Said seperti tadi dijelaskan tinggalnya di Pemalang, dan Abah Ana pun kelahiran Pekalongan. Jadi semasa masih ada almarhum Abah Ana setiap tahun itu Syawalan di Pekalongan. Suaranya putus-putus ya? Ya, Ustaz, lancar. Lancar, baik. Nah, semenjak sudah tidak ada Abiana, maka agak berkurang kunjungan ke sana. Dan memang betul, Abiana pernah mengajar di Madrasah Pemalang, tapi sebelumnya juga mengajar di Madrasah Al-Irsyad di Pekalongan. Kalau Abana terkenal sebagai pendidik pandu, istilah pramuka zaman dulu namanya pandu, kepanduan. Jadi kepanduan Al-Irsyad, ya, terkenal. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mungkin sudah mentakdirkan kita ini adalah memerankan saat ini sebagai peran guru. Maka betapa mulianya profesi guru itu. Karena menurut sebagian ulama bahwa orang tua itu bukan hanya orang tua yang melahirkan dan mendidik kita, bukan hanya mertua kita, tapi juga orang tua itu adalah guru. Maka betapa pentingnya peran guru ini di dalam posisinya sama seperti orang tua. Tugas orang tua adalah berupaya untuk mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini tentunya luar biasa akan hal-hal yang didapatkan oleh orang tua atau guru yang dapat memerankan peranannya dengan sebaik-baiknya. Karena salah satu hadis saja kita akan dapatkan keterangan yang insya Allah sama-sama sudah kita pernah dapatkan, yaitu man dalla ala khair kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada al-khair, kebaikan, maka kafa'ilihi, kata Nabi, seperti halnya yang melakukan kebaikan tersebut. Maka kebaikan-kebaikan apa yang diberikan oleh seorang guru, tentunya itu akan berbalik kepada dirinya sendiri. Ada lagi hadis yang mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru mithla man amila bihi. Siapa yang menunjukkan kepada jalan yang baik hasanah, maka tentunya dia akan memperoleh daripada hasanah yang dilakukan oleh si anak didiknya tadi. Luar biasa. Sudah berapa banyak kalau dilihat dari segi pendapatan daripada amal-amal kebaikan yang diperoleh oleh seorang guru. Kalau dia menunjukkan amal saleh, amal kebaikan kepada anak-anak didiknya. Namun tentunya kebalikannya, wa man dalla 'ala syarri kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada jalan keburukan, kebalikan daripada al-khair, maka dia akan mendapatkan seperti pelaku daripada keburukan tersebut. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajru mithla
man amila bihi. Artinya kebalikan daripada tadi, bahwa siapa yang menunjukkan kepada jalan keburukan, maka tentunya dia akan mendapatkan akibat daripada keburukan yang didapat. Jadi kalau dilihat dari segi pahala, ada pahala yang disebut dengan sodakoh jariyah. Sodakoh yang pahalanya terus mengalir, ya. Salah satu daripada 3 amal yang terus mengalir pahalanya walaupun orang itu sudah meninggal adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang telah diajarkan, diamalkan, diberikan kepada anak-anak didiknya. Itu terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Luar biasa. Tapi sebaliknya, selain yang disebut dengan sodakoh jariyah, ada juga disebut dengan dosa jariyah. Dosa jariyah yang manakala seorang guru tidak memerankan, ya, peran sucinya sebagai seorang guru, yang justru malah sebaliknya mencontohkan sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dilakukan. Memberikan model yang bukannya role model, tapi juga sebaliknya malah sesuatu contoh yang tidak baik yang diberikan kepada anak didik. Maka tentunya dia akan mendapatkan dosa-dosa, pelaku dosa yang diajarkan tadi. Nauzubillah. Semoga insya Allah kalau guru-guru al-irsyad, ya, apalagi di bawah pengawasan Ami Mansur, insya Allah tidak akan ada yang seperti itu. Baik, untuk itu maka mari kita sama-sama bertekad, ya. Kita semua insya Allah pada prinsipnya adalah seorang da'i. Da'i itu artinya penyeru. Da'i itu adalah penyampai. Da'i itu adalah orang-orang yang da'a yada'u dakwah, mengundang, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka ajaklah orang, hamba-hamba Allah, untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah, dengan penuh kebijakan, dengan penuh lemah lembut, wal mau'izatil hasanah, dan juga mau'izah, peringatan-peringatan yang hasanah, yang baik. Nanti kita akan lihat bagaimana konsep at-tarbiyatul islamiyah yang sangat populer di dalam pendidikan Islam. Kalau tidak bisa juga dengan cara-cara mau'izah hasanah, maka bisa juga dilakukan dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Bisa melalui proses mujadalah, dalam arti berdebat, namun debatnya pun tetap memakai akhlak atau etika Islam yang sebaik-baiknya. Untuk itu maka sungguh berbahagia Anda yang menjadi guru, itu mendapatkan posisi yang terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena dari tangan Anda lah akan tercipta generasi-generasi Islam yang tentunya kualitasnya akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Di tangan Anda lah insya Allah masa depan umat Islam selanjutnya. Kalau kita betul-betul mendidiknya dengan sebaik-baiknya, maka tentunya generasi di depan, harapan daripada umat Islam itu akan tercapai. Walaupun pada hakikatnya pendidikan yang sebelumnya, yaitu di keluarga, itu sangat benar. Ya. Hadirin sekalian yang berbahagia, karena pada hakikatnya kita sebagai guru ini adalah pendidik, penyampai, pengundang, ya, maka tidak ada salahnya kita berusaha untuk mengingat kembali akan apa yang seharusnya menjadi sebuah keharusan yang ada pada diri seorang guru tersebut. Sebagaimana seseorang yang ingin dakwah, ya, Rasulullah SAW pada pertama kali sebelum dakwah secara jahar, dakwah secara terbuka,
Maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan sedemikian rupa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa hal yang perlu diketahui dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa kita temui dalam surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu surat ke-74 dari ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakbir. Wahai orang-orang yang berselimut, pada saat itu kita ketahui Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu yang pertama, surat Al-Alaq di Gua Hira, langsung Nabi pulang ke rumahnya karena pada saat itu kondisinya Nabi langsung bertemu dengan malaikat Jibril dan malaikat Jibril menampakkan wajah aslinya yang membuat Nabi SAW ketakutan dan akhirnya Nabi pulang ke rumah minta diselimuti oleh istrinya Khadijah. Maka dalam kondisi Nabi berselimut itu turunlah surat Al-Muddatsir. Wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir. Qum, bangun. Ayo kita sebagai guru bangun, bangkit. Jangan malas-malas. Bangun. Karena ini tugas sudah menanti kita semua. Tapi bagaimana caranya untuk bisa bangkit, untuk bisa menyampaikan al-haq, kebenaran, menyampaikan kebaikan-kebaikan, pendidikan kepada anak-anak kita. Wa rabbaka fakabbir. Maka Rabbmu yang pertama yang harus dibesarkan. Jadi pendidikan yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita ini tidak terlepas daripada unsur Rabbani. Rabb, karena salah satu makna daripada kata Rabb adalah Rabba, ya Rubbu, terbiyah, itu artinya pendidikan. Kata murabbi itu artinya pendidik. Maka generasi Rabbaniyah sebagaimana terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 79. Generasi Rabbaniyah adalah generasi yang terdidik oleh didikan Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang di situ belajar Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Quran. Itu dalam surat Ali Imran ayat 79. Sehingga yang perlu kita kedepankan pertama kali bagi seorang pendidik itu adalah bagaimana kita mendidik dengan Rabbaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita telah berikan kepada anak didik kita, maka ini sadari bahwa itu sebenarnya bukan dari kita. Itu sebenarnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada sesuatu ya kepintaran kita, keahlian kita, kebisaan kita, itu tanpa berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fakabbir, besarkan. Jadi yang kita besarkan adalah Allah. Ketika kita membesarkan Allah, maka kita merasa bahwa kita nggak ada apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Walaupun mohon maaf, seseorang mungkin gelarnya sudah panjang, banyak sekali. Tapi bagi seorang guru yang berdasarkan pendidiknya adalah Allah Subhanahu wa taala, itu merasa bahwa tidak ada sesuatu yang dapat saya sampaikan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. La ilma lana subhanaka la ilma lana illa ma 'allam. Tidak ada sesuatu yang kita bisa ajarkan ya, ilmu yang kita ketahui itu tidak ada sebenarnya kecuali itu sudah disampaikan, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita semua memahami konsep Rabbaniyah ini, maka sungguh tidak ada guru yang paling pintar. Tidak ada guru yang katakanlah bisa menganggap bahwa dialah yang paling pintar. Tidak. Kita tahu sama-sama paham bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam
menganggap bahwa dirinya yang paling lebih mengetahui sesuatu, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa ke pinggir laut. Nanti akan bertemu dengan seorang hamba Allah yang dapat mengajarkan beberapa hikmah, beberapa pengetahuan yang di luar daripada jangkauan. Sehingga akhirnya membuat Nabi Musa sadar bahwa ternyata ilmu saya tidak ada apa-apanya. Kalau demikian maka tidak ada yang patut kita bisa banggakan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Gelar yang panjang itu bukan merupakan sebuah kebanggaan, tapi justru malah merupakan sesuatu yang betul-betul kita sadari itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dampak positifnya adalah dia akan selalu belajar. Dia akan selalu merasa bahwa ilmunya masih tidak ada apa-apanya. Dia akan merendah diri. Dia akan memiliki sifat tawadhu. Ya, tawadhu yang betul-betul merasa bahwa saya ini lemah. La haula wala quwata illa billah. Dan untuk itu dia berupaya memacu. Memacu daripada dirinya, kompetensinya. Sehingga terus-menerus dia mengupdate daripada ilmu-ilmu wabil khusus bidang pendidikan akan terus-menerus dia kaji. Seminar-seminar akan dia ikuti. Training-training tentunya akan selalu menjadi sesuatu yang bisa menambah daripada ilmu pengetahuan. Karena sekarang zaman sudah berubah. Kalau dulu tidak pernah ada kita mungkin rencanakan, tidak ada terbayang di pikiran kita bahwa ada yang namanya sekolah melalui daring, melalui HP, pertemuan itu melalui Zoom. Tidak ada dulu pernah terfikir oleh kita. Tapi sekarang sudah berubah keadaannya. Kondisi pandemi membuat seseorang menjadi kreatif dan inovatif, terus-menerus membuat sesuatu itu tetap berjalan walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun. Maka dari itu seorang guru tetap selalu mengasah daripada intelektualnya dan juga berupaya untuk menambah daripada tadi yang dikatakan oleh Ami Mansur, untuk Ramadan ini kita tambah, kita asuh daripada segi mentalitas dan kerohanian bagi para guru yang berbahagia insya Allah. Berikutnya adalah yang kedua, bahwasanya seseorang itu merasa bahwa dia tidak memahami apa konsep yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Kan yang pertama tadi warabbaka fakabbir, ya. Rabbmu maka besarkanlah. Yang berikutnya ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir warabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkan. Nah, ini merupakan satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala betapa seseorang lagi kan baik, performan yang baik, sehingga ini membuat seseorang tentunya merasa nyaman memiliki guru yang berpenampilan menarik, guru yang membersihkan daripada pakaiannya. Nah, masalah pakaian ini ada dua. Ada mufassir yang mengatakan pakaian secara zahir, yaitu bersih dari segi penampilan, nggak perlu harus baru, nggak perlu harus yang mahal, tapi yang bersih. Yang kedua yang dimaksud pakaian di sini tentunya walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik, khair lebih baik, ya. Sehingga seorang guru tentunya memiliki unsur ketakwaan, kejiwaan yang bertakwa kepada Allah yang luar biasa. Apalagi ini di bulan Ramadan, bahwa tujuan utama daripada kita diminta berpuasa itu adalah agar kita jadi orang-orang bertakwa. Tapi ingat, la'allakum
tattaqun. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Subhanallah. Maka belum tentu ini ada jaminan seseorang itu dengan puasa menjadi orang bertakwa. Karena ada kata-kata la'alla. Bagi kita yang sama-sama tahu, la'alla itu artinya harfut taraji, huruf yang mengharapkan, baru mengharapkan. Jadi artinya apa? Mudah-mudahan, semoga menjadi orang yang bertakwa. Seperti itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka mari betul-betul kita berupaya untuk menjadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk melatih jiwa kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Yang berikutnya adalah bagaimana seorang guru itu seperti halnya seorang dai, warujza fahjur. Ini yang penting. Guru sebagai seorang model tentunya harus betul-betul menyadari bahwa segala tingkah laku, segala perbuatan yang ada pada dirinya itu pasti langsung dilihat oleh siswa dan itu akan berdampak langsung kepada pembentukan karakter daripada siswa tersebut. Maka guru yang baik tentunya guru yang senantiasa ibda binafsik, mulai dari dirinya sendiri, menatap dirinya sendiri, menengok kepada dirinya sendiri. Sudah baikkah saya? Bagaimana akhlak saya? Bagaimana cara mengajar saya? Bagaimana sikap saya kepada siswa-siswa? Apakah sudah memenuhi daripada ketentuan yang ada, baik secara kurikulum pendidikan maupun secara akhlak Islam? Itu tentunya harus betul-betul dipahami. Karena kata-kata warujza fahjur, arujza itu bermakna dosa atau perbuatan-perbuatan buruk, ya, yang dimaksud sebenarnya adalah arujza ini adalah syirik. Fahjur, maka hijrah, tinggalkan, berpaling. Jadi yang dimaksud orang berhijrah itu kata Nabi bukan hanya hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang muhajir adalah orang yang berhijrah pada hakikatnya mereka yang bisa meninggalkan dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Dari akhlak yang mazmumah kepada akhlak yang mahmudah. Dari tingkah laku yang sebenarnya enggak perlu ditampilkan di hadapan siswanya, itu betul-betul harus ditinggalkan. Kecuali kalau dalam suasana-suasana yang santai, suasana-suasana yang memang mengharuskan kita bersikap yang di luar daripada seharusnya. Karena itu sifatnya adalah santai. Nabi pun dalam suasana tertentu tersenyum, tertawa, dan bahkan bergurau. Tapi tetap guraunya itu adalah dalam ketaatan kepada Allah. Gurauannya itu tidak keluar daripada nilai-nilai ajaran Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, seperti itu. Jadi, apalagi sebaik-baik mukmin yang merupakan mukmin yang dikatakan al-muflihun, yang sukses. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Ya. Jadi mukmin yang sukses itu diantaranya adalah terhadap lagha. Apa itu lagha? Perkataan atau perbuatan yang sia-sia. Perkataan atau perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ma yanfa', ma fi faedah. Maka selayaknya seorang guru menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang berfaedah. Bercandanya pun bercanda yang berfaedah. Gurauannya yang berfaedah. Justru ketika guru melakukan satu tindakan-tindakan perbuatan yang tidak berfaedah, ini akan menurunkan daripada kewibawaan, akan menurunkan daripada harapan-harapan siswanya, dan bahkan tidak mustahil siswanya akan bersifat yang kurang baik kepada gurunya. Bahkan ada siswa yang bisa kurang ajar sama gurunya. Kenapa demikian? Karena melihat bahwa ternyata gurunya pun seperti itu.
ya. Ada guru yang selengean katanya, ya. Ada guru yang kalau ngomong ya kasar. Ada guru yang ketika dia bercanda pun bercandanya bercanda yang serius banget gitu ya. Jadi bukan bercanda yang asik, yang alami, tapi bercandanya sampai bisa menyinggung perasaan muridnya, apalagi sampai membuat hal-hal yang tidak baik, suasana yang jadi tidak kondusif dan sebagainya. Nah, kalau ini bisa dijaga, subhanallah, ya, ini merupakan satu bentuk kecintaan ya bagi anak didik, anak siswanya itu kepada sang gurunya. Karena apa? Gurunya tidak melakukan tindakan atau perkataan yang lagha, perkataan yang sia-sia, ya. Wabil khusus di di bulan Ramadan ini, mari kita perhatikan anak didik kita, mari kita perhatikan anak-anak kita sendiri, anak kandung kita, ya. Jangan sampai mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang lagha, perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Karena apa? Nabi SAW mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Mari kita sampaikan kepada anak kita, anak didik kita, nah, jangan berkata bohong, jangan berkata dusta, jangan berkata-kata yang kasar, jangan memfitnah, jangan membuat keributan, memancing-mancing dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ini bulan Ramadan, nak. Ini merupakan satu hal yang harus kita perhatikan, karena betapa orang tidak ada apa-apanya nilainya di sisi Allah. Puasanya tidak ada apa-apa nilainya di sisi Allah, manakala dia tidak bisa meninggalkan perkataan maupun perbuatan yang kotor. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amal bi falaisa lillahi hajatun fima ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap, ya, tidak perlu, tidak berhajat kepada puasanya seseorang yang dia tidak bisa meninggalkan perkataan maupun perbuatan yang kotor. Jadi dalam hal ini tolong, apalagi kita sebagai seorang guru, ini mulut dijaga. Jangan sampai guru di bulan Ramadan masih berkata yang tidak benar kepada anak didik. Atau kita sebagai anak masih berkata yang tidak jujur kepada orang tua kita. Nah, ini dijaga. Jangan hanya kita kepada anak didik, kepada orang yang di atas kita, yaitu orang tua kita, mertua kita. Jangan berkata-kata yang tidak baik. Berkatalah yang baik, jujur, jangan membuat keributan, fitnah, dan sebagainya. Apalagi melaksanakan perbuatan-perbuatan yang kotor. Na'udzubillah, subhanallah, ya. Kalau bisa hindari itu penggunaan daripada sosial media yang sebenarnya nggak perlu kita lakukan, ya. Seperti halnya penggunaan TikTok, begitu ya. Jadi ada guru yang sampai istilahnya overacting, ya, mengunduh daripada tingkah lakunya itu di TikTok. Walaupun niatnya mungkin pertama kali untuk supaya rileks, santai, supaya anak-anak didiknya ketawa dan sebagainya, tapi tolong perbuatan-perbuatan yang bisa menurunkan daripada wibawa, menurunkan daripada marwah, martabat dia sebagai seorang guru, itu hendaknya dikurangi ataupun dibatasi, dan kalau bisa dihindarkan itu perbuatan-perbuatan seperti itu. Apalagi mohon maaf, guru Arsyad kan yang wanita biasanya pakai hijab, kerudung yang rapi dan sebagainya. Bagaimana pula seorang wanita berhijab dengan kerudung atau jilbab yang rapi, itu masih lenggak-lenggok, masih joget-joget, ya, masih melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada kaidah-kaidah atau nilai-nilai dia sebagai seorang guru. Sarana TikTok atau sarana sosial media itu bisa dilihat oleh manusia seluruh dunia. Seluruh dunia itu bisa melihat. Kalau itu sempat diunduh di YouTube atau di channel-channel yang lain. Nah, inilah beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Belum lagi
dalam surat Al-Mudaththir itu ada juga petunjuk bagi kita, yaitu apa? Wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir. Itu apa? Jangan memberi dengan mengharap lebih untuk kita dapatkan. Jangan. Seorang guru tentunya harus memiliki jiwa ikhlas, tanpa pamrih, mengajar dengan ketulusan hati, dan jangan pernah ada sesuatu harapan ya untuk mendapatkan lebih dari apa yang dia berikan, yang telah dia berikan. Ya, kalau namanya hadiah diberi alhamdulillah, tapi jangan pernah meminta. Jangan pernah kita membuat satu hal-hal yang katakanlah dapat memberikan keuntungan lebih dari apa yang kita ajarkan. Ya, sudahlah, cukup yang dulu-dulu barangkali pernah kita dengar ada objekan guru, misalkan ya, guru mengobjek, ya, guru membuat satu katakanlah proyek-proyek kecil yang intinya ujung-ujungnya adalah duit, ya. Ujung-ujungnya adalah bagaimana memperkaya diri sendiri dengan melakukan beberapa tindakan-tindakan. Seperti itu, nauzubillah, ya. Atau sudah memiliki satu satu harapan, dan bahkan harapan itu jauh daripada nilai-nilai Islam. Nauzubillah, jangan sampai terjadi, ya. Main hitung-hitungan angka, ya, memberikan angka yang tinggi bagi siapa yang memberikan lebih, ya. Hadiahnya ditentukan ini baru kamu naik kelas dan sebagainya. Nauzubillah. Kita sama-sama paham insya Allah itu semua adalah bagian daripada gratifikasi, atau kalau dalam bahasa namanya syirah. Nauzubillah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang disogok itu tempatnya di neraka. Insya Allah kita sudah sama-sama paham. Ini sekedar mengingatkan kita semua. Sekedar bahwa inilah yang seharusnya kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang di luar daripada kaidah-kaidah dasar Al-Quran maupun Al-Hadis yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga mereka-mereka para salafus soleh sebelum kita, guru-guru al-irsyad yang sebelumnya sudah memberikan track record yang sangat bagus. Mereka terkenal dengan kepribadian-kepribadian yang luar biasa. Seorang pengajar yang tulus, guru-guru yang ikhlas mengajar. Mari kita lihat biografi mereka. Kalau perlu adakan semacam seminar ataupun kajian-kajian untuk mengenang daripada jasa-jasa guru-guru al-irsyad sebelumnya, untuk kita tahu bagaimana akhlak mereka, bagaimana kelakuan mereka dalam setiap kesempatan yang ada, bukan hanya pada saat mengajar. Itu supaya menjadi bahan renungan, bahan kajian, dan dapat kiranya kita mencontoh langsung. Sesuatu yang baik harus kita contoh, ya. Jangan sampai hanya kita mencontoh Rasulullah SAW saja, ya. Walaupun dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Rasulullah SAW menjadi contoh idola bagi kita. Nah, kita sebagai guru al-irsyad pada saat ini pun bisa mencontoh bagaimana akhlak, bagaimana daripada kelakuan-kelakuan yang baik yang sudah dicontohkan oleh para salafus saleh sebelum kita, orang-orang soleh sebelum kita. Ini menjadi satu pelajaran. Fa'tabiru ya ulul albab, kata Allah. Ambil pelajaran, ya, bagi kalian, bagi orang-orang yang senantiasa menggunakan albab. Albab itu, ya, orang yang menggunakan akal fikirannya ditunjang dengan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya adalah bagaimana kualitas ilmu yang kita miliki saat ini tidak menjadikan diri kita ini menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat ke-35, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa siapa yang disebut dengan orang yang berilmu, yang dalam bahasa Arab disebut alim, jamaknya ulama. Alim atau jamaknya ulama, kita lihat, silakan Bapak Ibu cek
Al-Quran surat Fatir ya ayat 35. Maaf, Fatir ayat 28. Jadi surat 35 ayat 28. Sebelum ayat ke-28, maka ayat itu menceritakan atau menginformasikan tentang bagaimana ilmu pengetahuan. Disampaikan bagaimana tumbuh-tumbuhan, bagaimana buah-buahan, mereka bisa berkembang ya seperti apa. Nah, itu hendaknya menjadi sebuah contoh untuk kita pelajari. Semua itu disampaikan oleh Allah ujung-ujungnya dikatakan apa? Ilmu. Maka orang yang berilmu, ulama, bukan ulama seperti sekarang, artinya merupakan sebuah jalan khusus, merupakan sesuatu predikat. Oh, dia ulama. Mohon maaf, ayat ini turun sebelum ada lembaga khusus untuk ulama ada. Berarti yang dimaksud ulama di situ adalah apa? Ulama adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang senantiasa mempergunakan akal pikirannya untuk mengeksplorasi daripada alam semesta, melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta sampai akhirnya menemukan satu titik di mana dia merasa khasyah, takut. Yang dimaksud takut itu adalah apa? Subhanallah. Ilmu saya nggak seberapa. Ilmu saya nggak seberapa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya ini harus merasa takut kepada Allah. Para ilmuwan itu menemukan satu penemuan baru itu, begitu dia temukan, dia langsung tunduk. Bahwa ternyata di dunia ini ada satu kekuatan yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin berilmu seseorang, semakin dia tawadu, semakin memiliki ilmu, semakin dia merasa takut kepada Allah. Nah, untuk takut ini dalam bahasa Arab ada khauf, ada khasyah. Kalau khauf itu takut manusiawi, secara fitrah kita takut kepada sesuatu yang menakutkan seperti binatang buas, atau mungkin kita takut pada preman yang galak, yang garang. Itu alamiah, fitrah. Nah, yang kedua adalah khasyah. Kalau khauf itu takut dalam rangka menghindar. Tapi kalau khasyah, takut justru ingin mendekat, nggak mau jauh dari sesuatu yang kita takuti tadi. Kalau kita berhadapan dengan macan, harimau, tentu kita berusaha akan menghindar. Tapi kalau kita memiliki rasa khasyah, takut kita kepada Allah, justru, ya Allah, jangan jauhkan engkau dariku, ya Allah. Aku ingin selalu dekat kepadamu, ya Allah. Aku masih sangat perlu bimbinganmu. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dibaca terus dalam setiap Al-Fatihah. Bukan berarti kita orang sesat, tapi kita selalu ingin dibimbing oleh Allah. Kita ingin selalu diarahkan oleh Allah. Jangan pernah, ya Allah, sekalipun sedetik pun engkau membuat aku tidak diberi petunjuk olehmu. Subhanallah. Ini menjadi bekal kita. Bagaimana semakin lama, semakin berilmu kita, semakin tinggi wawasan keilmuan kita, insya Allah semakin membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong diberitahu kira-kira sudah waktunya atau bagaimana? Sudah, Ustaz. Sudah. Ini sudah Iya. Sesuai jadwal, kurang 5 menit lagi mana, Ustaz? Oh iya. Iya. Baik, barangkali silakan aja dibuka Iya, pertanyaan supaya lebih menarik ya. Iya, Ustaz. 15 menit kita tanya jawab ya. Di sini sinyalnya masih kurang bagus. Ya. Iya, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya.
Alhamdulillah. Tadi sebelum ke masuk sesi kedua, saya ingin menyimpulkan sedikit apa yang disampaikan oleh Ustadz, bahwasanya seorang guru yang baik itu harus ibda binaf, itu penampilannya, perbuatannya maupun akhlaknya. Mudah-mudahan guru yang ada di semua unit di Al-Islamiyah Pemalang bisa menerapkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Dan selanjutnya kami buka sesi yang kedua. Untuk pertama saya berikan kesempatan untuk dua penanya. Monggo, tafadhol Ustaz, yang ingin bertanya bisa mengacungkan jarinya, tangan. Sebutkan nama dan unitnya ya Ustaz ya. Tafadhol Ustaz, dua penanya. Di sini kameranya masih matematika. Ada yang mau bertanya Ustaz? Tafadhol. Sinyalnya. Mohon maaf Pak, untuk kameranya juga banyak yang mati, jadi kita nggak bisa tahu yang angkat tangannya siapa. Ya. Langsung saja menyebutkan namanya Ustaz kalau gitu. Ya, ini saya on-kan semua. Iya, iya Ustaz. Nanti malah Ada pertanyaan atau saya mau lanjutkan sedikit lagi? Saya Ustaz, ada yang bertanya. Nggak kedengeran suaranya. Pak Mufrodi suaranya diaktifin Pak Mufrodi. Oh, udah. Iya udah. Oke. Saya Ustaz, bertanya Ustaz. Ya, ya, silakan. Ini karena ditunggu-tunggu nggak ada yang bertanya. Tadi disampaikan oleh Ustaz Munif sangat menarik sekali, bahwasanya mendidik itu bukan hanya mengajar saja, tapi sebagai pendidik pada prinsipnya adalah seorang dai, pendorong, ya, orang yang mengajak orang lain dalam mengamalkan kebaikan. Ustaz, pertanyaan saya, kadang-kadang ketika kita mengajak kebaikan kepada orang lain, terkadang banyak tantangan di dalamnya, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, untuk untuk tantangan tersebut, kira-kira upaya apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita tidak mudah putus asa dalam berdakwah, Ustaz, atau mengajak orang lain ke dalam kebaikan. Terima kasih, Ustaz.
Pertanyaannya apa ya? Tadi nggak dengar, sempat putus tadi. Rodi. Halo, assalamualaikum Pak Rodi. Masuk itu. Sudah masuk. Sudah masuk. Sudah. Halo, ada suara saya terdengar? Terdengar Ustaz, Afwan tadi sempat putus. Iya. Singkatnya apa pertanyaannya? Singkatnya, kiat-kiat apa saja Ustaz supaya kita tidak mudah putus asa dalam mengajak orang lain untuk sebuah kebaikan Ustaz. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa, insya Allah. Bahwa bagaimana kiat-kiat kita untuk terus-menerus mengajak ya dan tidak ada putus asa. Yang pertama adalah sikap istiqomah kita. Istiqomah di dalam memberikan contoh teladan yang baik. Jadi artinya jangan kita sendiri tidak istiqomah. Ketika kita mengajak untuk rajin membaca Quran, maka sikap istiqomah kita harus kita tunjukkan pada diri kita bahwa kita senantiasa baca Quran. Bagaimana seandainya kita ngajak orang untuk berbuat kebaikan, ya, sementara kita melupakan diri kita sendiri. Nah, ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun, kata Allah. Apakah kalian akan mengajarkan kepada kebaikan? Apakah kalian istilahnya mengajak orang berbuat kebaikan sementara kamu sendiri melupakan diri kamu? Padahal kamu baca itu ketentuan, baca itu Alkitab, ya. Maka dalam hal ini di mana afala taqilun, kamu nggak memiliki akal pikiran. Jangan sampai kamu yang mengatakan kebaikan itu, tapi kamu sendiri yang justru malah tidak melakukannya. Jangan contoh pemimpin-pemimpin yang tidak istiqomah. Jangan contoh mereka-mereka yang telah memperlihatkan kepada khalayak umum bahwa dia berbuat kebaikan, dia mengajak orang berbuat kebaikan, sementara dia sendiri melanggar aturan-aturan kebaikan tersebut. Nauzubillah. Kalau ini sudah kelihatan, bahkan diketahui oleh anak didiknya sendiri, maka tentunya anak didiknya itu akan merasa bahwa buat apa saya berbuat kebaikan itu? Toh guru saya sendiri nggak melakukannya. Ya, kok guru saya sendiri nggak istiqomah? Dulu pernah bilang begini, tapi sekarang nggak dilakukan lagi tuh. Nah, maka yang pertama adalah sikap istiqomah. Yang kedua adalah sikap sabar. Sabar bahwasanya memang tugas kita ini sebagai pendidik ya harus memiliki kesabaran yang jangan 1-2, kesabarannya harus banyak, ya. Dan ketika kita sabar, kata Allah, sabar itu ada tingkatannya. Isbiru, wasabiru, warabitu. Ya, tingkatannya sabar itu begitu, sabar. Terus tingkatkan kesabaran Anda dan sampai kepada warabitu. Warabitu itu seperti pasukan yang siap siaga di perbatasan, ya. Ada nggak ada musuh, ada nggak ada serangan, pokoknya dia selalu standby, itu warabitu. Nah, sudahkah kita memiliki sifat seperti itu? Sabar, perkuat kesabaran. Kadang-kadang, Masya Allah, orang yang kita ajak kebaikan itu malah kata-katanya yang kurang baik, ya. Kita ajak sholat, ya. Yuk sholat yuk, nah, ayo sholat. Bapak aja dulu, nanti saya duluan, saya belakangan.
Nah, ada kalanya seperti itu perkataannya, atau bahkan diejek-ejek itu gurunya, ya. Nauzubillah, ya. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Nah, itu yang kedua, sabar. Betul-betul kita harus memiliki sabar yang kualitasnya bukan hanya sekedar sabar, tapi isbiru, wasabiru, warabitu. Yang ketiga, tentunya kiat-kiat kita agar tidak berputus asa dari mengajak orang berbuat kebaikan, kita jangan lupakan bahwa yang bisa merubah seseorang selain dirinya sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti apa? Kita doa kepada Allah. Guru yang baik adalah guru yang selalu mendoakan muridnya agar mereka mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita selalu mendoakan anak didik kita agar mereka menjadi anak yang saleh dan saleha? Sudahkah kita mohon kepada Allah, ya Allah, ada anak-anak siswaku, murid-muridku, ya Allah, yang kelakuannya masih memegel hati gitu istilahnya, ya. Membuat hati ini menjadi pegel, ya. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan hidayah. Yahdi may yasha. Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubikum, kata Allah. Sekalipun kalian menafkahkan, engkau nafkahkan, ngeluarin uang sepenuh langit dan bumi untuk membuat hati seseorang menjadi lemah, tunduk patuh, nggak bakalan bisa hal itu terjadi. Ya, Allah yang melemahkan hati seseorang. Allah yang membimbing jiwa seseorang. Allah yang memberikan petunjuk kepada seseorang bagi siapa yang dikehendaki. Maka untuk itu kita berdoa kepada Allah. Nah, berikutnya adalah bagaimana supaya kita nggak putus asa ketika mengajak kepada orang lain. Tanamkan kepada diri kita sebagaimana jiwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jiwa para nabi. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma anta illal balagh. Engkau itu hanya sekedar penyampai. Engkau itu hanya sekedar mengajak, mendidik orang supaya mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda sebagai pengajar, pendidik, pengajak, penyeru kepada kebaikan, jangan melakukan satu tindakan yang istilahnya overestimate, di luar daripada estimasi kita. Jangan. Berharap boleh, tapi overestimate nggak boleh. Artinya apa? Kita sangat yakin bahwa ajakan kita pasti akan diikuti oleh siswa kita. Ya, belum tentu. Ya, karena pasti ada aja ya jiwa-jiwa memberontak, jiwa-jiwa yang nggak setuju, nggak sepaham dengan kita. Maka disinilah kita menganggap bahwa kita bukan apa-apa. Kita bukan orang yang superior, kita bukan orang yang bisa memaksa, tidak. Tapi kita bisa cari cara lain, kita bisa cari metode lain. Kalau anak ini nggak bisa dikerasin, apalagi yang bisa kita lakukan. Kalau anak ini diomongin sedikit aja sudah ngikut, tapi kalau ini udah berkali-kali kita ini, maka cari metode yang lain. Jangan sampai kita putus asa. La tayasu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terjawab insyaallah. Mungkin ada yang lain? Ustaz, saya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Lestari dari SD Al-Irsyad, Ustaz. Mau bertanya, Ya. tadi yang sudah disampaikan Ustaz tentang kiat-kiat yang tadi untuk merubah metode seperti itu ya Ustaz. Merubah metode di dalam pembentukan karakter. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Ustaz, bagaimana membangun karakter siswa di masa pandemi dengan kurangnya intensitas pertemuan. Sedangkan jika ada siswa yang di rumah mengalami kendala dengan perubahan sikap, yang biasanya pembiasaan baik pada saat tatap muka itu bagus, begitu di rumah justru mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan adanya dia memegang gadget yang terlalu sering itu Ustaz. Nah, bagaimana memberikan gambaran-gambaran positif kepada orang tua agar bisa saling bekerja sama gitu Ustaz. Jadi sama-sama membangun karakter siswa gitu. Betul. Itu Ustaz. Ya.
apa yang Ibu alami dengan guru-guru yang lain nampaknya sama, Bu. Ya, di mana-mana saat ini para guru itu mengalami kondisi keadaan yang sama. Ya, berat rasanya saat ini ya dalam hal mendidik karena situasi dan kondisinya berubah ya, sistemnya pun atau metodenya pun harus berubah. Maka menurut saya yang paling tepat adalah dalam hal ini tentu peranan orang tua yang bijaksana di dalam pengawasan kepada anaknya terhadap penggunaan gadget, penggunaan sosial media, penggunaan HP agar dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya ya. Jadi memang kendalanya di lapangan adalah bahwa ada orang tua yang bisa kooperatif, ada orang tua yang menyadari akan fungsinya, ya. Tapi tidak sedikit ada orang tua yang merasa bahwa kan saya, mohon maaf, kan saya bayaran, anak saya berbayar, saya tetap memberikan bayaran ke sekolah. Nah, itu harus tanggung jawabnya harus lebih besar ke guru dong. Seperti itu. Memang ada orang-orang tua yang merasa bahwa seperti itu, merasa sudah mengeluarkan dana, tapi kok peran daripada guru menjadi kecil. Nah, sebenarnya kan para guru sudah meyakini bahwa kalau nggak ada pandemi sih itu memang tugas yang besar kepada guru ya untuk membentuk karakter daripada anaknya. Nah, terbatasnya kondisi sehingga tidak bisa tatap muka ini bukan sesuatu yang dikehendaki oleh guru atau pihak sekolah, tapi memang kondisinya seperti ini dan aturan yang berlaku pun belum menghendaki adanya tatap muka. Sehingga mungkin dari pihak sekolah ada himbauan, apakah itu berupa surat ataupun mungkin hubungan yang intensif dengan pihak orang tua di rumah masing-masing yang secara persuasif, secara baik-baik berusaha untuk bagaimana mengembalikan ya peran orang tua di rumah di masa pandemi, karena itu merupakan satu-satunya ya yang bisa dilakukan dalam situasi pandemi, karena kita datang ke rumahnya pun itu sesuatu yang tidak mungkin ya. Maka para pihak guru Hilang Ustadz Munif. Suaranya sekolah hilang. Itu sekolah. Nah, ini masih mood saya nggak kayak kedengeran nggak sekarang? Ini sudah Ustadz, tadi sempat hilang. Hilang lagi Ustadz. Ini sedikit lagi mau zuhur dan saya ada kegiatan setelah zuhur. Boleh kita lanjut lain kali nanti? Ya Ustaz, silakan. Ya Ustaz. Ya Ustaz, ini sudah waktu zuhur, sudah ada di sini. Iya. Terima kasih Ustaz atas penyampaiannya, banyak ilmu pelajaran yang bisa kami dapatkan dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, dan mudah-mudahan asatidzah semuanya bisa menerapkan dan mengaplikasikan kepada setiap peserta didiknya. Dan sebesarnya apabila dalam bertutur kata ada yang kurang berkenan di hati asatidzah semuanya. Terima kasih Ustaz, terima kasih asatidzah. Nasrul minallah wa fathun qarib. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustadz Munif. Sama-sama. Kita bertemu lagi. Sama-sama. Jazakallah khair. Ami Mansur. Sama-sama. Guru-guru semua, mohon maaf. Mohon pamit. Salah ketemu lagi. Iya, terima kasih.